We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Masih ada. Oke, selamat pagi, Fu Jose, seorang pencipta wayang kronik. Nah, beberapa bulan lalu beliau mengadakan pertunjukan wayang kulit Geger Pecinan. Tetapi kita nggak akan membahas tentang wayang kulitnya. Kita lebih ke peristiwanya Geger Pecinan ini. Oke, selamat pagi Jose atas. Selamat pagi juga Om Sutoyo dan terima kasih. Ya, mungkin jangan panggil saya Om ya, kelihatan tua banget. Lah, Pak. Pak Sutoyo aja udah. Oh iya, Pak. Oke. Jose, apa itu peristiwa Geger Pecinan? Silakan. Oh iya. Geger Pecinan ini adalah sejarah dari Indonesia. Ini terjadi jauh sebelum Perang Diponegoro, yaitu tahun 1740 sampai dengan 1743. Peristiwa ini berawal dari adanya huru-hara di tanggal 9 sampai 10 Oktober 1740 di Batavia, yaitu sewaktu Gubernur Jenderal Company Hindia Belanda waktu itu adalah Adrian Falkenir. Dia memberikan perintah untuk membunuh, menangkap dan membantai orang-orang Tionghoa di Batavia karena dikhawatirkan ada seperti pemberontakan kepada orang-orang Belanda, kepada Company. Diperkirakan itu korbannya sekitar 10.000 orang Tionghoa. Oke, sebentar Jose. Ya. Tetapi pada waktu itu kan sudah banyak kapitan-kapitan Tionghoa ya? Ya. Lalu yang dibunuh ini yang Tionghoa yang berduit, berpangkat, atau yang kelas menengah ke bawah? Untuk targetnya waktu 1740 itu orang-orang buruh yang waktu itu saya pernah baca itu tentang Adrian Falkenir untuk menangkap orang-orang yang menggunakan taocang. Taocang kan berarti artinya sebagai seorang buruh, sebagai seorang pelayan. Tapi juga di buku Geger Pecinan yang saya baca, dari tulisan dari Eyang Dorojadi, Kapitan Ni Hukong, Kapitan Tionghoa itu juga masuk ke dalam masuk ke dalam daftar, bukan sebagai yang dibunuh tapi yang menjadi otak pemberontak orang-orang Tionghoa itu. Jadi ya juga termasuk di dalamnya adalah korban walaupun tidak yang ditangkap untuk dibantai. Nah, orang-orang Tionghoa itu kemudian dibantai dengan cara dipenggal kepalanya, lalu dibuang ke sebuah kali di depan kalau sekarang namanya Museum Fathahillah atau dulu adalah gedung ibu kota dari Company.
di kali itu sampai sekarang juga pernah ada yang menemukan tengkorak-tengkorak yang ada di dasar kali, dan kali itu sekarang bernama Kali Angke. Angke ini berasal dari bahasa Hokkien. Ang itu artinya merah, ke itu artinya sungai, harfiahnya sungai merah, karena waktu itu sewaktu terjadi pembantaian, kali besar berubah menjadi merah karena darah dari orang-orang Tionghoa yang dibantai oleh company. Nah, untuk mereka yang selamat, itu melarikan diri sampai ke luar Batavia, Oke, mulai sebentar. dari ya, Saya stop dulu ya. ya. Berarti tidak ada perempuan yang dipenggal. Korbannya malah malah semua lini, semua jenis kelamin, Kan laki-laki, kan cuma perempuan, bayi. kan cuma yang pakai taucang katanya. Ya, tapi kan keluarganya juga ikut ditangkap. Oke. Ya, Oke. Nggak hanya lelaki berarti? ya. Iya. Mhm. Awalnya memang hanya untuk buruh-buruh Tionghoa, tapi karena ada iming-iming siapa saja yang bisa membunuh orang Tionghoa akan didapatkan sekitar berapa ringgit uang ya. Jadinya ya pembantai ini tidak hanya orang-orang Belanda saja, tapi orang-orang di luar Belanda yang yang masih satu Nusantara ini juga banyak yang ikut membantai karena ya Oh, oke. iming-iming itu. Oke oke. Mhm. Oke. Lalu mereka melarikan diri lalu bagaimana? Nah, mereka melarikan diri keluar dari Batavia. Ada salah satu pemimpin namanya Kapitan Sepanjang, atau nama Mandarinnya adalah Shou Panjang, tapi ada juga yang mengatakan Kek Panjang dan lain sebagainya. Eh, Mereka berlari, eee, menyelamatkan diri untuk bergabung dengan Mataram, Mataram Kartasura yang pada saat itu adalah pimpinan dari Sunan Pakubuwono II. Sewaktu di perjalanan itu ya banyak orang-orang Tionghoa yang bersimpati simpati, dan bergabung dengan mereka. Salah satunya yang saya tahu adalah Kue Lak Kwa, itu dari Tegal. Malah itu, Kue Lak Kwa, eee, dihormati oleh orang Tionghoa dan dijadikan, dewa. Salah satunya adalah di kelenteng Teh Hai Bio di Semarang, lalu ada Teh Hai Kiong di Tegal, lalu ada beberapa kelenteng di Indramayu juga ada altar untuk beliau, di Cirebon ada, dan juga di Kim TI Jakarta, itu juga ada altar untuk Kue Lak Kwa. Nah, setelah rombongan dari Batavia itu sampai ke Jawa Tengah, mereka bergabung dengan pemberontak, bukan pemberontak ya, lebih ke arah simpatisan orang-orang Tionghoa dan Jawa dari Lasem. Ini adalah pimpinan dari Raden Panji Margono, lalu ada Tumenggung atau Bupati Lasem, saat itu adalah Tumenggung Wi Ingkiat Wedyodiningrat, lalu ada beberapa kapitan lain seperti Kapitan Singseh atau Tan Sinko, ada Tan Kewi, dan lain sebagainya, ada seperti Encek Macan, Encek Putih, dan lain sebagainya. Mereka bergabung menjadi satu dengan pasukan Kapitan Sepanjang dari Batavia. Lalu eh, Keraton Kartasura pada saat itu memang masih bimbang antara akan memihak kepada orang Tionghoa apa memihak kepada orang Belanda. Nah, di dalam pertemuan Sunan Pakubuwono itu sempat ada cekcok di antara para petinggi seperti Patih Notokusumo, lalu Patih Pringgoloyo dan lain sebagainya. Itu kontradiksi. Yang satu mengatakan, ayo kita bergabung dengan orang Tionghoa karena kalau orang-orang Cina itu melawan Belanda, artinya kita bisa berdaulat di tanah Jawa. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan bahwa kita harus membela Belanda karena Belanda banyak duit lah, sebagai penguasa saat itulah kita bisa dapat ya mungkin
sepeser uang atau emas atau mungkin kedudukannya lebih tinggi. Akhirnya ya Sunan Pakubuwono memang dengan rasa ragu-ragu dia memutuskan untuk bergabung dengan orang-orang Cina untuk melawan Belanda. Nah, setelah mereka berkoalisi, orang-orang dari Lasem dan Batavia itu dipanggil ke Kartasura untuk diambil sumpahnya. Kemudian memulai penyerangan. Pertama adalah di garnisun Kartasura dan terbukti berhasil. Kepala garnisun di Kartasura bisa dibunuh, bisa dipenggal. Kemudian pertempuran yang kedua adalah di daerah Semarang. Jadi kalau tahu sejarahnya Semarang, itu tahun 1741-an kurang lebih, pasukan dari Mataram dan koalisi Mataram dan Cina, mereka menyerang pusat benteng di Semarang yang sekarang ini jadi Kota Lama. Nah, mereka banyak sekali yang tinggal atau bermarkas seperti di Peterongan, lalu di Bergota, Simongan, Kaligawe, lalu Terboyo, itu menjadi markas-markas mereka. Kemudian karena mungkin kalah dari persenjataan, lalu juga cuaca waktu itu sudah mulai masuk musim hujan, lalu juga masuk ke bulan Ramadan, jadi banyak yang memilih pulang kampung ke daerahnya. Jadinya banyak kekalahan yang terjadi di pihak Mataram dan Cina. Nah, kebimbangan ini... Sebentar, berarti pada waktu itu Mataram dan grup Pantura juga berkoalisi ya? Iya. Oke. Berkoalisi untuk... Berarti antara Raden Panji dan teman-teman dan Mataram jadi satu ya? Iya. Oke. Nah, kemudian karena mengalami kekalahan itu, Sunan Pakubuwono kedua setelah mendapatkan pengaruh dari patihnya yang bernama Patih Pringgoloyo yang juga seorang antek Belanda, Sunan Pakubuwono kedua akhirnya memutuskan untuk memutus koalisi antara Cina dan Jawa. Akhirnya pasukan-pasukan Jawa ditarik balik ke Kartasura untuk bergabung dengan pasukan Belanda, pasukan company. Nah, ini menimbulkan kemarahan yang sangat besar di antara orang-orang Cina. Karena apa? Loh, bukannya dulu itu mereka yang meminta kita untuk koalisi, tapi kok malah dia sekarang yang memutuskan koalisi dan berpihak pada Belanda. Akhirnya kemarahan-kemarahan ini juga dirasakan oleh orang-orang Jawa lain yang senasib sepenanggungan ingin membebaskan tanah Jawa ini dari company, seperti Raden Mas Said, lalu juga ada Pangeran Mangkubumi, yang notabene adalah keluarga dekat dari Sunan Pakubuwono, tapi juga memiliki simpati kepada orang-orang Cina karena mereka berusaha untuk melawan ketidakadilan dan juga ingin membebaskan tanah Jawa itu. Nah, singkat cerita, dari pasukan Cina Jawa yang sudah baru, bukan pasukan yang lama, mereka menyerang Kartasura, akhirnya Keraton Kartasura runtuh, terpaksa Sunan Pakubuwono kedua pindah ke Ponorogo bersama Baron Van Hohendorff, itu juga orang Belanda, dan digantikan dengan seorang raja dari keturunan Amangkurat ketiga, yakni Raden Mas Garendi, atau yang kaprah dikenal sebagai Sunan Kuning. Nah, Sunan Kuning ini cucu dari Amangkurat ketiga,
dia sudah diangkat oleh orang-orang Cina dan Jawa untuk menggantikan Sunan Pakubuwono yang dianggap sudah membelot kepada Belanda. Lalu terjadi intrik, Sunan Amangkurat kelima ini atau Raden Mas Garindi ini kemudian diserang balik oleh Sunan Pakubuwono kedua yang sudah mendapatkan pasukan tambahan dari company. Lalu ini terpisah lagi, Raden Mas Garindi kemudian dengan Raden Mas Said lari ke daerah timur, sedangkan Sunan Pakubuwono kedua tetap di Kartasura, tapi karena melihat keraton ini sudah rusak, maka dia memutuskan untuk memindahkan keraton ke Desa Sala, yang sekarang ini disebut sebagai Surakarta. Nah, untuk kapitan sepanjang Raden Mas Garindi, ini mereka kemudian menyerang pos-pos company di Surabaya dan sekitarnya. Nah, di Surabaya ini Raden Mas Garindi tertangkap, kemudian dibuang ke Ceylon dan meninggal di sana. Sedangkan kapitan sepanjang tetap bergerilya sampai ke Pulau Bali. Terakhir diketahui bahwa ada yang menyebutkan tahun 1758 kapitan sepanjang itu terakhir terlihat di kerajaan Mengwi. Itu. Nah, Mana itu? akhirnya ya Mengwi di mana ya? Mengwi itu di Bali. Oh, oke. Ya. Nah, peninggalan dari Perang Kuning atau Geger Pacinan ini masih banyak bisa kita lihat sampai sekarang. Contohnya ya kelenteng-kelenteng itu kebanyakan itu juga dulu adalah sebagai markas dan ajang untuk mencari tambahan pasukan. Lalu ada tradisi pasar pagi. Pasar pagi itu dulu ceritanya, sejarahnya, pasukan-pasukan itu menyamar sebagai pedagang. Lalu sambil jualan, mereka menawarkan, ini loh ada perang Cina Jawa melawan company, kamu mau ikut enggak? Gini. Akhirnya mendapatkan banyak pasukan. Nah, dan Perang Kuning atau Geger Pacinan ini bisa disebutkan sebagai perang yang terbesar dan perang yang menghabiskan banyak sekali biaya. Karena ya tahu sendiri perang ini mulai dari Batavia, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ke Bali, itu juga jangkauan yang sangat besar daripada perang Diponegoro yang cuma sekitaran Kedu, Yogyakarta, dan sebagainya. Itu sih, Pak, untuk sejarahnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Suyena. Kapitan Tionghoa mulai ada kapan ya? Kapitan Tionghoa ini adanya sejak diberlakukannya Wiskenstelsel atau pengkotaan untuk pecinan. Sebagai contoh, Semarang, dulu pecinannya ada di Simongan. Tapi oleh karena adanya Wiskenstelsel, kemudian dipindah ke pecinan yang sekarang ini, karena jaraknya masih ada di dalam jangkauan meriam dari Belanda yang ada di kota lama. Jadi kalau misalnya si orang-orang Cina ini mulai ada pemberontakan, meriam bisa langsung ditembak ke pecinan. Gitu. Simongan itu di mana ya? Sebentar. Simongan itu di Gedong Batu. Oke. Ya, itu dulu kan memang pecinannya Semarang. Nah, selain kelenteng Sampokong ada peninggalan apa lagi? Kan nggak kelihatan lagi ya berarti ya pecinan yang dulu ya. Ya, tapi kemarin dari teman-teman saya di Semarang itu masih ditemukan banyak sekali bongpai kuno, makam-makam kuno di daerah Simongan, dan ada sebuah daerah di di Simongan namanya Bukit Panjangan. Disinyalir nama Panjangan ini berasal dari kata sepanjang.
Oh, atau kapitan sepanjang itu. ya 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 Nah, ya. setelah pecinan itu dipindah eee, ke pecinan yang baru, itu baru mulai diadakan adanya pangkat-pangkat seperti kapiten, letnan, mayor, itu sebagai pemimpin dari orang-orang Cina di tempat Hmm, itu yang menjadi apa ya, sambung tangan antara orang Belanda dengan orang Cina. ya ya ya. Mhm. Nah, Raden Panji keturunan Tionghoa kah? Raden Panji Margono ini adalah, anak, orang Jawa, dari Bupati Lasem terdahulu namanya Bupati Tejakusuma. Dia seorang Jawa, eee, dan uniknya walaupun dia seorang Jawa, di kelenteng Gyeongbyo Lasem ada altar khusus untuk beliau. Nah, itu yang ditanyakan Pak Suyena. Pak Suyena udah pernah ke sana ya, Pak, ya? Sudah Pak, pernah Udah lihat ya? sendiri. Iya, Iya iya, sangat dihormati saya. Iya. harusnya ngundang Mas Agus juga ini, Mas Widodo juga ini. Oke, nah ini ada pertanyaan dari Mas Reza, kenapa Mangkubumi dan Raden Mas Said memberontak padahal dia sama keturunan dari Amangkurat IV memberontak dan perang selama 10 tahun? Oke, ya itu tadi karena Raden Mas Said dan, Pangeran Mangkubumi, merasa bahwa kakaknya atau pamannya ini kok mencela-mencela dan malah memihak kepada Londo, memihak kepada company, Iya ya iya kan, iya. Iya. yang jelas-jelas bahwa company itu memang ingin sekali mempreteli kekuasaan Raja Jawa, tapi kok Raden Mas Said mereka berdua ini melawan melawan apa ya, melawan tradisi. Eee, karena kan tradisinya ya harus mundur-mundur, harus mengikuti apa kata raja. Tapi karena Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said ini adalah, eee, peduli pada kemanusiaan, peduli pada persahabatan Cina Jawa, dan juga peduli kepada tanah Jawa yang saat itu sudah dirusak oleh orang Belanda, akhirnya mereka memutuskan untuk bergabung dengan, pasukan Cina Jawa sampai pada akhirnya, eee, mereka melakukan peperangan sendiri dengan untuk melawan, apa namanya, melawan Kartasura dan Belanda. Tapi mungkin juga ada salah satu hal lain bahwa sewaktu, Sunan Pakubuwono II ini lari ke Ponorogo, ada suatu suatu momen di mana Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said ini menyamar sebagai seorang Tionghoa dengan memakai ya seperti caping, lalu baju congsam dan lain sebagainya. Mereka menyamar masuk ke dalam, keraton dan mengambil 2 buah tombak. Pangeran Mangkubumi mengambil tombak Kiai Pleret, sedangkan Raden Mas Said mengambil, eee, tombak Kiai Beduda. Dengan masing-masing tombak ini mereka, mempunyai legitimasi legitimasi bahwa berhak untuk menjadi, raja di, Kartasura. Lalu untuk Raden Mas Said sendiri, karena ini ada sejarah sebelumnya, sebelum geger Pacinan. Raden Mas Said itu memberontak karena apa? Ayah Raden Mas Said ini adalah anak sulung, sedangkan Sunan Pakubuwono ini adalah anak kedua, anak-anak di bawahnya. Tapi kenapa si ayah Raden Mas Said yang notabene adalah anak tertua, yang harusnya menjadi putra mahkota, kenapa tidak dijadikan raja? Tapi malah oleh Sunan Pakubuwono II ini dan juga oleh patihnya yang namanya Patih Danurejo, eh namanya Pangeran Aryo Mangkunegoro. Pangeran Aryo Mangkunegoro ini adalah ayahnya Raden Mas Said. Dia diadu domba atau disebarkan berita hoax kalau sekarang lah. Hoax bahwa
Pangeran Arjomangkunegoro ini akan memberontak kepada Kartasura. Padahal itu tidak. Nah, kemudian karena Sunan Pakubuwono II ini termakan oleh hoax, akhirnya Pangeran Arjomangkunegoro dibuang ke Afrika Selatan apa Ceylon saya lupa. Pokoknya dibuang ke sana ke pengasingannya company. Mungkin ini yang jadi salah satu dendam pribadinya Raden Mas Said kepada Sunan Pakubuwono karena sudah termakan hoax dan akhirnya ayahnya sampai dibuang sampai akhirnya dia tidak tidak bertemu dengan ayahnya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu alasan. Ini ada pertanyaan dari Mas Reza. Pakubuwono II keluar dari keraton Kartasura pindah ke Solo. Setelah dari Ponorogo, pusaka apa saja yang dibawa oleh susunan Pakubuwono II dan permaisuri selir siapa sajakah? Wah, pertanyaannya detail sekali. Wah, kalau pusaka-pusaka yang dibawa saya kurang tahu karena belum sampai membaca untuk literatur tentang itu. Tapi untuk permaisuri selir semuanya ikut, istilahnya keluarga utama dari Sunan Pakubuwono itu semua ikut semua, kecuali ibunya, Ibu Suri Ratu Ageng Pakubuwono yang masih ada di Kartasura. Oke. Nah, di Ponorogo mereka mempunyai keraton juga. Ya, bukan keraton sih, lebih ke arah pesanggrahan atau berarti Ponorogo juga bagian dari Kesultanan Solo, Kartasura waktu itu ya. Iya, masih termasuk di wilayah. Sampai mana? Ponorogo sampai mana lagi di Jawa Timur? Sampai Ponorogo itu termasuk, lalu ya daerah Surabaya itu juga masih dalam cengkeraman Kartasura kalau kita lihat dari sejarahnya Sultan Agung. Sultan Agung itu dulu pernah kerjasama dengan, bukan kerjasama sih, adiknya Sultan Agung itu menikah dengan Pangeran Pekik dari Surabaya. Dan akhirnya Pangeran Pekik ini yang bisa membawa Giri Kedaton, tempatnya Sunan Giri itu tunduk kepada Sultan Agung. Nah, jadi sampai ke Surabaya, tapi ada beberapa literatur lain bahwa setelah Sunan Pakubuwono ini berpihak kepada Belanda, ada sebuah perjanjian yang mengatakan bahwa daerah-daerah di pesisir diserahkan kepada company. Oke. Nah, oke. Mengapa Pantura tidak termasuk dalam Kartasura ya? Yaitu karena sudah diserahkan kepada Belanda sebagai pengganti. Sebelumnya. Oh, sebelumnya kan masuk ke dalam ke dalam jangkauan Kartasura. Oh, oke. Bahkan Bupati Semarang, Pekalongan, Lasem itu kan juga bupati dari Kerajaan Mataram. Oke. Sampai ke Madura itu juga kekuasaannya Mataram. Oh, oke. Gitu. Nah, Jose menceritakan banyak hal, banyak cerita ini. Ini dari versi mana? Dari versi Belanda, versi orang Jawa, atau versi orang Cina, atau bagaimana? Sumber-sumber yang diceritakan ini. Kalau saya dari 3 sumber. Oke. Sumber Belanda, sumber Cina, dan sumber Jawa. Oke. Sumber Belanda ini saya dapat dari penelitian Barat dari peneliti Barat dari Belanda, ada juga dari Jerman. Itu saya juga dapat dikirimi PDF dalam bentuk PDF penelitian. Lalu untuk sumber Cina ini saya pakai buku Kai Pai Li Tai Ci. Ini adalah kronik atau catatan sejarah tentang
Tionghoa Batavia ini dari tahun 1619 sampai 1780-an kurang lebih itu. Lalu untuk sumber Jawa saya membaca langsung dari Babat Panambangan dari Mangkunegoro, lalu ada Babat Pacina atau Babat Pacino, lalu ada Babat Keraton dan lain sebagainya, itu saya baca semua. Oke. Nah, jadi apa penyebab geger ini terjadi? Yaitu karena orang-orang Tionghoa merasa bahwa mereka sudah terancam nyawanya dengan pembantaian yang sebegitu hebatnya, sebegitu mengerikannya dari Belanda. Kemudian mereka melarikan diri itu. Ya karena itu. Oke. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa geger Pacinan ini dimulai karena adanya konflik antara ketua Dewan Hindia, yaitu Baron Imhoff, Van Imhoff, dengan Gubernur Jenderal Adrian Falconer. Jadi ada penelitian yang mengatakan itu. Perdebatan antara kedua ini, istilahnya sekarang kan antara Gubernur Jenderal dengan ketua Dewan Rakyatnya Belanda, itu cekcok sendiri karena mereka berbeda partai. Oke. Nah, ada yang memberikan membisikkan sesuatu lah apalah tentang provokasi apa kepada orang-orang Belanda dan lain sebagainya. Nah, Jose, kalau melihat peristiwa-peristiwa ini, apa yang Anda lihat secara pribadi, secara makro tentang Jawa, ya kita ngomong Jawa lah karena ini terjadi di Jawa ya. Apa yang Anda lihat secara makro melihat ke belakang peristiwa ini? Kalau yang saya lihat ya bahwa kemanusiaan itu melebihi dari segalanya. Melebihi dari agama, kemanusiaan itu jauh di atas agama, kemanusiaan itu jauh di atas perbedaan ras, suku, agama, budaya dan lain sebagainya. Dan hoax atau berita-berita bohong, lalu juga ada iming-iming jabatan, iming-iming harta dan lain sebagainya, itu juga bisa merusak persaudaraan, bisa merusak kekeluargaan. Itu yang saya lihat. Jadi ya jangan sampailah dengan adanya hal-hal buruk itu kita terpengaruh untuk memusuhi teman kita sendiri, memusuhi sahabat sendiri, keluarga sendiri. Itu. Saya pembelajaran lah untuk zaman sekarang. Kalau kita kembali ke 3 sumber tadi, apakah versi Belanda juga referensi-referensi dari Belanda? Apa yang mereka tulis? Apakah bentrok dengan sumber-sumber yang dari Cina? Atau ada nggak konflik-konflik di dalam 3 referensi itu? Untuk secara garis besar ya, untuk secara garis besar tidak ada konflik sih, tidak ada konflik. Tapi malah, tapi di tiga sumber ini malah mempunyai catatan-catatan yang tidak ditemukan di tempat lain. Misalnya di di penelitian Belanda, penelitian Barat bisa ditemukan bahwa catatan harian dari Baron Van Imhoff ini mengatakan adanya percekcokan antara ini dan ini. Lalu juga untuk surat-surat dari company kan juga menyampaikan mungkin seperti perkataan atau hal-hal yang disampaikan pada pertemuan rahasia dengan raja-raja Jawa atau lain sebagainya. Lalu juga dari orang sumber-sumber Cina mungkin lebih ke arah hanya sekedar untuk jalan cerita dan nama-nama kapitan itu. Lalu untuk sumber Jawa karena itu adalah notabene adalah sastra, sejarah yang ditulis dalam bentuk sastra. Jadi ya banyak hal-hal lain yang mungkin
emosi, seperti menyampaikan cerita gitu loh. Mungkin sudut pandang apa namanya? Yang satu adalah data berdasarkan data pemerintah, lalu yang Cina adalah data eh, yang tersebar di kelenteng-kelenteng dan komunitas-komunitas pecinan. Sedangkan dari Jawa adalah catatan sebagai sastra atau kesenian gitu. Oke. Jadi Ini kita ada dari geger Pacinan, adakah reaksi dari dinasti Qing? oh ya, eh, waktu itu Waktu itu, waktu Baron van Imhoff atau Baron van Imhoff atau Adrian Falconer itu menanyakan kepada dinasti Qing dengan mengirimkan surat, apakah orang-orang Cina yang ada di Nusantara ini masih berhubungan dengan kerajaan? Jawabannya adalah tidak. Karena orang-orang yang sudah keluar dari daratan Cina itu sudah dianggap sebagai pemberontak dan tidak dihitung dalam orang-orang Cina. Jadi ya mungkin karena hal ini juga lah yang membuat Adrian Falconer dengan berani membunuh, karena tidak perlu khawatir kalau misalnya aku membunuh orang-orang Cina 1740 itu, khawatir kalau tentara dari Cina datang ke Jawa untuk menyerang mereka. itu tahun berapa? 18 ya? 17. 17. Ya. Oke. Ya, masih cukup kuat Iya. Cina. Oke. Nah, apa solusi dari geger Pacinan ini? Solusinya akhir dari ceritanya ya Raden Mas Garendi tertangkap, Kapitan Sepanjang melarikan sampai ke Bali. Lalu ujung-ujungnya karena Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi ini masih memberontak, masih melawan Kartasura dan company, itu akhir dari Perang Kuning bisa dikatakan adalah Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga itu benar-benar yang bisa menjadi akhir dari peperangan itu. Nah, ya kalau saya mendengar dari cerita-cerita sepenggal-sepenggal dari Mas Wahyudi, rasanya Pantura itu tuh atau Lasem Rembang itu terpisah dari Kartasura karena apa ya? Ya karena itu karena daerah pesisir itu sudah diserahkan semuanya kepada Belanda. Oke. Ya. Oke. Jadi ya kalau misalnya kita tahu kan ada dua sebutan, Forstenanden sama Gubernemen atau daerah. Forstenanden adalah daerah pedalaman, kalau Gubernemen adalah daerah pesisir. Ya mungkin karena sudah dilepas, sudah dalam tanda kutip dijual kepada Belanda. Akhirnya ya mungkin sudah tidak ada pengaruh lagi dari Kartasura, dari pedalaman. Nah, menurut Jose sendiri, apakah kalau melihat begini, apakah Jose juga melihat perkembangan Belanda atau VOC setelah PB kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya? Ya perkembangannya mungkin mereka lebih ke arah apa ya? Bisa mengantisipasi orang-orang Cina dengan menempatkan, yaitu tadi menempatkan pecinan masih di dalam jarak tembak meriam Belanda. Jadi kalau orang-orang Cina itu memberontak lagi bisa langsung dor. Nah, kalau melihat hal begini ya, ada pertanyaan ini dari teman saya yang jawabannya bisa banyak ini. Jawabannya bisa dari banyak sudut. Tetapi apakah sebetulnya Belanda adalah penjajah loh? Ya bisa dikatakan penjajah.
tapi juga tidak memungkiri kalau banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik baik dari Belanda. Misalnya ya mendapatkan dibangunnya Stovia sebagai eh, sekolah dokter, lalu juga rumah sakit, sekolah itu kan juga banyak yang eh, sampai zaman sekarang kan peninggalan Belanda. Tapi juga tidak dipungkiri juga banyak hal buruk yang didapatkan dari Belanda. Salah satunya adalah korupsi. Oke. Nah, kita melihat pada waktu pertunjukan wayang Geger Pacinan ini apa solusi di pertunjukan wayang Anda, Jose? Ya saya cuma kepingin sejarah Geger Pacinan ini bisa dinikmati dalam bentuk sajian seni. Karena apa? Kalau mungkin orang-orang zaman sekarang mungkin terutama anak muda di luar sana mungkin banyak yang sudah nggak mau atau mungkin bosan buat baca buku. Akhirnya ya kita sampaikan dengan cara kesenian, dengan cara kebudayaan, supaya ya mereka tuh merasa bahwa bisa belajar sejarah tanpa harus merasa digurui. Itu. Jadi ya kita bisa belajar sejarah dengan cara yang enjoy, dengan cara yang indah, dengan cara yang nyeni, yang bikin bisa sambil menonton wayang tidak hanya dan ini memang esensi dari pertunjukan wayang, bahwa pertunjukan wayang adalah bayang-bayang hidup manusia. Jadi ya dengan menonton wayang itu bisa merefleksikan kehidupan, bisa merefleksikan kehidupan sehari-hari gitu. Berapa lama durasinya itu Kalau untuk durasi saya bisa terserah sih, mau 30 menit bisa, 1 jam bisa, semalam suntuk 9 jam juga bisa. enggak, tapi yang pertunjukan wayang yang pernah di Geger Pacinan berlangsung berapa lama waktu itu? Eh, saya sudah pentas 3 kali, 2 kali selama 3 jam, dan 1 kali 1,5 jam. Oh, pendek-pendek berarti ya. Ya. Oke, menarik sekali. Nah, Anda kok bisa ini sudah selesai Geger Pacinan, tetapi Anda kok bisa terjun ke dalam dunia budaya dan sejarah ini bagaimana? Waduh, nah itu malah unik sih. Nah, ya. Saya tuh senang wayang tuh sejak TK. Oke. Dari Papa juga dalang? bukan dalang, Bukan. malah itu yang unik. Keluarga saya tidak ada yang dalang, tidak ada yang menekuni budaya Jawa, karena ya kakek buyut saja, kakek buyut Engkongco itu ya barusan datang ke sini itu tahun 18 sekian. Jadi ya memang masih totok. Tapi juga mungkin saya pernah sih membaca sebuah catatan dari buku keluarga saya, tulisan dari engkong saya. Itu mengatakan bahwa engkong dan emakco itu pulang ke Sragen. Kata pulang ini loh yang sedang saya coba telusuri. Karena kan kata pulang itu kan berarti dulu pernah di situ, pernah tinggal di situ, kemudian pindah, lalu balik lagi ke situ kan, artinya pulangan seperti itu. Yeah. Kok ada sesuatu apa mungkin dari kakek buyut atau kakek buyut lagi itu adalah orang dari sini atau sebagainya kan, itu yang masih coba saya telusur karena kan keluarga saya memang masih pakai marga semua. Ya. Ini ditanya Pak Suyena, bahasanya apa waktu pertunjukan wayang itu? Kalau pertunjukan itu kemarin saya coba pakai 3 bahasa.
Melayu, karena masa itu memang bahasanya ada bahasa Melayu, lalu ada beberapa sedikit aksen-aksen Belanda dan juga bahasa Hokian. Empat malang, Melayu, Hokian, Belanda, Jawa. Tapi hanya untuk cuplek-cuplek saja sih, untuk tidak full Belanda, tidak full Hokian, full Jawa, tapi lebih banyak Melayu karena ya sejarahnya memang pada saat itu sudah banyak menggunakan bahasa Melayu dan kepengen bisa dipahami oleh penonton milenial yang mungkin sudah tidak tahu bahasa Jawa atau mungkin seumuran saya yang orang-orang Tionghoa pun juga mungkin banyak yang sudah tidak tahu Mandarin, tidak bisa Hokian. Oke. Nah, misinya apa sebetulnya Jose ini dari cuplikan-cuplikan sejarah ini? Misinya apa? Mengumpulkan sejarah-sejarah yang hilang atau dihilangkan ini malah? Lebih tepatnya dihilangkan. Nah, lebih saya tuh misinya ya kepingin supaya sejarah-sejarah yang terpendam, sejarah yang dihilangkan ini bisa kembali dikuak, bisa kembali dipelajari dan juga diketahui oleh anak-anak muda zaman sekarang ya, bahwa leluhur-leluhur kita aja dulu dengan rasa cinta kasih, dengan berlandaskan kemanusiaan, mereka tidak memandang suku, agama, ras, budaya dan lain sebagainya itu sebagai sebuah pembeda. Itu yang paling penting. Karena kalau saya lihat ya zaman sekarang mulai banyak hal-hal yang membawa pada perpecahan, pada perbedaan itu. Dan salah satu misinya juga menyampaikan bahwa perbedaan di dalam Indonesia itu baik, tapi pembedaan itu tidak baik. Itu. Oke. Terima kasih Jose untuk sharingnya tentang geger Pacinan ini. Saya baru tahu bahwa itu terjadi di Batavia dan menjalar sampai Lasem dan sebagainya. Iya. Dan banyak sekali peninggalannya itu yang mungkin kalau di Surabaya ada namanya jalan sepanjang atau apa-apa itu mungkin nama sepanjangnya juga dari nama Kapitan Sepanjang. Iya. Lalu juga di kelenteng-kelenteng atau rumah-rumah, lalu di bong-bong itu kan juga banyak pengaruhnya mulai dari Tadi Anda mengatakan siapa ya? Kua siapa? Yang dari Tegal. Ya. Kua. Ya. Apa jasanya beliau ya? Kua ini pemimpin lokal, pemimpin pasukan lokal. Oke. Pemimpin pasukan lokal dari Tegal dan Semarang. Oke. Dan dari orang-orang Tegal itu setelah geger Pacinan ini selesai, mereka juga seperti mendapatkan pertolongan langsung dari Kua yang datang dari laut, kemudian mereka mendapatkan obat-obatan yang notabene Kua ini adalah sebagai seorang tabib. Kemudian oleh karena mendapatkan peristiwa didatangi dan dibantu langsung oleh Kua, lalu mereka menganggap Kua ini sudah menjadi seorang dewa karena jasa-jasanya baik kepada orang-orang Cina di Tegal. Lalu mereka membuatkan altar khusus untuk Kua untuk menghormati, bukan memuja, menghormati. Oke. Terima kasih Jose atas waktunya. Terima kasih. Atas sharing pengalamannya. Kita harus ketemu ya di Semarang ya. Harus. Mungkin nanti Februari waktu Sinja itu. Ya, siap. Oke. Thank you Jose. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman.